Puji Tuhan, saat malam saudara sekalian, saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus atau ketika seseorang menerima kepenuhan Roh Kudus itu adalah hal yang sangat personal, hal yang sangat pribadi. Jadi, kalau ada hamba Tuhan ataupun ada yang lain, musik dan sebagainya, itu bukan medium, bukan penyambung. Tapi sesungguhnya yang dibutuhkan adalah bagaimana hati saudara sungguh-sungguh meminta supaya Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Jadi ini bukan bergantung kepada orang lain, tapi bergantung kepada diri kita masing-masing. Bagaimana dengan Allah? Allah sangat ingin memenuhi kita semua dengan Roh-Nya yang kudus. Sangat ingin. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh membuka hati kita untuk Roh Kudus, kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus, malah kita meragukan Roh Kudus, maka sesungguhnya sulit bagi kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus Allah. Walaupun ada begitu banyak hamba Tuhan menumpangkan tangan mendoakan kita. Ketika seorang hamba Tuhan berdoa, mendoakan untuk Roh Kudus diterima oleh orang itu hanya sifatnya memperkuat saja. Tapi bukan elemen utama. Elemen utama adalah hati saudara. Hati saudara yang sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Itu sebabnya saya katakan malam hari ini, saudara jangan pedulikan hal yang lain, tapi malam hari ini saudara boleh berkonsentrasi sungguh-sungguh untuk meminta Roh Kudus penuhi aku. Mungkin saudara belum pernah mengalami ini. Ini mungkin malam hari ini adalah malam pertama saudara mengalami sebuah pengalaman spiritual di mana Roh Kudus Tuhan itu memenuhi hidup saudara. Dan saudara bisa merasakan ada perbedaan yang luar biasa dalam hidup saudara ketika Roh Kudus Allah itu memenuhi hidup saudara. Roh Kudus Allah itu memenuhi hidup kita dengan membawa kuasa Allah dengan ajaib. Mari sebelum kita berdoa untuk meminta Roh-Nya yang kudus, saya ajak kita semua memperhatikan beberapa ayat firman Tuhan. Kita buka dengan Efesus 5. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 19. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, yang juga penting bagi kita semua jemaat gereja Tuhan di akhir zaman, adalah sebagaimana yang dikatakan di sini, mulai dari ayat 15 dikatakan di sana. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Allah memberkati kita, Allah memimpin kita, Allah menolong kita, dan Allah mau menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tidak memperhatikan hidup kita dengan seksama, artinya dengan sungguh-sungguh penuh perhatian, kita sembarangan saja menjalankan hidup kita tidak peduli dengan hidup kita, maka jangan-jangan semua yang menjadi bagian kita itu akan hilang. Tidak jadi kita terima. Sehingga dipesankan, janganlah seperti orang bebal. Orang bebal ini bukan orang bodoh. Kadang-kadang orang bebal itu adalah orang yang pandai. Cuma orang bebal itu keras kepala. Orang bebal itu keras hati. Diberi peringatan oleh firman Tuhan, ya tidak mempan. Ditegur dengan tegas oleh Tuhan, tidak mempan. Malah ada peristiwa-peristiwa yang menjadi hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya, untuk supaya Tuhan menegur dia, untuk supaya dia diingatkan oleh Tuhan, juga tidak mempan. Itu bebal.
Orang bebal ini kadang-kadang adalah orang yang pandai, tapi dia melawan kepada Tuhan yang begitu mengasihi dia dan ingin membawa dia masuk sesungguhnya ke dalam semua penggenapan janji Tuhan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif ini bukan berarti dia itu jenius, pandai, belum tentu. Orang arif ini adalah orang yang bijaksana, yang mengetahui bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepadanya bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingannya dia. Bukan demi keuntungannya Tuhan, bukan demi kebaikannya Tuhan, tapi demi kebaikan dirinya dia, diri orang ini. Ini orang arif. Orang arif itu bisa membedakan mana ya yang dibutuhkan saat ini atau mana yang tidak dibutuhkan. Mana yang serius datangnya dari Tuhan atau mana yang palsu. Ini orang arif. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Kita bisa hidup dalam dua model saja. Yaitu apa? Orang bebal atau orang arif. Saya percaya kita tidak ada yang mau menjadi orang bebal. Kita mau seperti orang arif. Lalu ayat 16 menjelaskan kepada kita. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Selain kita memperhatikan hidup kita, kita punya yang namanya waktu. Itu adalah tempat atau keadaan di mana kita masih bisa hidup atau bisa berkarya atau bisa melakukan apa saja. Saudara dan saya mempunyai apa yang dikenal dengan free will, kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu tidak ada gunanya kalau kita sudah tidak punya waktu. Waktu ini adalah justru untuk kita bisa memilih kehendak bebas kita yang baik bagi kita kalau kita orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Menjelang di akhir dari akhir zaman, maka semua kondisi dunia kita, ini lingkungan hidup kita, hari-hari kita sudah mengerucut kepada bagaimana dunia dihancurkan oleh si jahat. Yang Alkitab katakan sebagai sang antikristus. Dan itu semua adalah program yang dibuat di seluruh dunia. Program yang akan memengaruhi setiap manusia. Dan kita perlu hati-hati. Hati-hati di sini karena apa? Dikatakan di sini, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sampai kita menggunakan waktu, ingat loh ya, waktu kita ini tidak mungkin kembali lagi. Kita menyesal tentang kemarin, menyesal tentang minggu lalu, menyesal tentang bulan lalu, tidak pernah bisa kembali lagi. Dan kita sudah rugi waktu. Rugi waktu untuk melakukan sesuatu yang akhirnya mencelakai kita. Ingat, hari-hari ini adalah jahat. Jadi perhatikan sungguh-sungguh. Ada banyak tipuan setan iblis kuasa kegelapan. Yang sengaja mengemas segala sesuatu yang jahat itu dengan bungkus-bungkus yang baik. Dengan bungkus yang rapi, dengan bungkus yang indah, dengan bungkus yang kelihatannya benar. Tidak semua yang benar, yang kelihatannya benar itu adalah benar. Saudara harus uji dengan firman Tuhan. Itu kalau saudara orang arif. Lalu ayat 17 mengatakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa artinya ini? Artinya orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang kategorinya bodoh. Orang bodoh itu tidak mengerti kehendak Tuhan. Dia hanya mengerti kehendaknya sendiri. Dia tidak mengerti kehendak Tuhan karena dia tidak mau belajar kehendak Tuhan. Apakah Tuhan mau memberitahu kehendaknya untuk kita lakukan? Oh pasti. Karena Tuhan menghendaki kita itu hidup sesuai dengan firman-Nya. Jadi Tuhan mau supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Tapi orang-orang yang bodoh ini tidak mau belajar tentang kehendak Tuhan. Tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa? Apa yang dilakukannya berakibat buruk dalam hidupnya. Ingat. Saya ingatkan kepada kita semua sekali lagi. Ketika seseorang berbuat dosa, itu ada dua hal yang terjadi. Satu, dosa yang akan mendapat hukuman di dalam api kekal neraka. Dan ini sudah diampuni oleh Tuhan Yesus kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, diampuni oleh Tuhan. Tapi yang kedua adalah tabur tuai. Apa yang kita taburkan di dalam kesalahan, di dalam dosa, itu pasti harus kita tuai. Dan ini yang membuat hidup kita jadi sia-sia, hidup kita jadi tidak harus menjalani sesuatu yang buruk. Waktu kita terbuang dengan sia-sia dan sebagainya. Karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang firman Tuhan itu
tidak terlalu jelas. Mengapa Tuhan kok saya harus begini? Tapi kalau orang itu menurut pada firman Tuhan, orang itu berada pada jalur yang aman. Ayat 18 dikatakan di sana, pesan yang sangat penting. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Mabuk oleh anggur, kondisi mabuk itu adalah kondisi di mana dia tidak bisa menguasai diri lagi. Karena dia sudah dipengaruhi oleh minuman keras itu atau anggur itu. Dan anggur ini membuat dia bertingkah laku tidak sesuai dengan apa yang seperti yang dia pikirkan atau harapkan. Kadang-kadang orang mabuk itu tidak mengerti atau tidak sadar akan lingkungan yang ada. Menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa hawa nafsu apa saja. Bisa hawa nafsu marah, bisa hawa nafsu seks, bisa hawa nafsu apa saja. Dan itu membuat orang ini tidak sadar apa yang dilakukannya. Tapi ingat, hukum tabur tuai tetap berlaku. Walaupun saudara mengatakan, ya tapi kan waktu itu saya sedang mabuk. Walaupun saudara sedang mabuk, tapi apa yang kamu taburkan itu yang harus kamu tuai. Sia-sia waktu kita. Kalau hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu, oleh mabuk sesuatu hal. Mungkin bukan mabuk anggur, tapi mabuk pekerjaan, mabuk uang, mabuk tahta, mabuk kedudukan dan sebagainya. Orang mabuk dikuasai oleh yang memabukkannya. Lalu dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bagaimana supaya kita tidak mabuk anggur atau tidak mabuk segala sesuatu di dunia ini? Kamu harus penuh dengan roh. Roh di sini huruf besar, rohnya itu berarti adalah Roh Kudus. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Lalu ayat 19. Kalau kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Mazmur ini sebuah kidung pujian. Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Artinya bukan berarti kalau kita kemana saja kita harus berkata-kata dengan orang lain dengan lagu-lagu rohani. Bukan seperti itu. Tapi dengan jiwa lagu rohani, kualitas lagu rohani. Dan lagu rohani tidak ada yang maki-maki kan. Saudara pernah dengar gak lagu rohani yang isinya maki-makian? Tidak ada. Lagu rohani semua isinya dasarnya adalah penuh kasih. Penuh penghormatan kepada Allah. Penuh dengan kasih kepada sesama kita. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa? Selalu penuh dengan pujian bagi Tuhan. Apakah hidup kita selalu penuh dengan pujian kepada Tuhan? Pujian melalui mulut kita, pujian juga melalui sikap kita. Apakah sikap hidup kita, tingkah laku kita adalah sikap hidup orang yang memuji Tuhan? Atau orang yang penuh dengan keluh kesah, penuh dengan protes, penuh dengan tidak terima, penuh dengan kemarahan. Saya katakan kepada saudara, apapun juga yang ada di dunia ini yang digerakkan oleh kuasa kegelapan, itu bisa untuk menguasai hidup kita. Saya ambil contoh, penyakit. Penyakit itu bisa menguasai hidup kita loh dengan luar biasa. Kita bisa benar-benar berada di dalam cengkeraman penyakit itu dan kita merasa benar-benar tidak bisa keluar dari sana. Lalu kita menunggu kesembuhan dari Tuhan. Padahal Tuhan mau supaya kita tidak berada di dalam cengkeraman penyakit itu, tidak menyerah pada penyakit itu. Karena kita percaya, saya ini adalah anak Tuhan. Dan kalau saya anak Tuhan, saya tidak boleh dikuasai oleh apapun. Termasuk dikuasai oleh kekurangan saya, termasuk dikuasai oleh penyakit saya, termasuk dikuasai oleh masalah hidup saya. Saudara dan saya mungkin punya masalah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita dikuasai oleh masalah itu beda posisi. Kita berada di dalam tekanan dan injakan masalah itu. Pasti kita merasa lemah, pasti kita merasa tidak berdaya, dan pasti kita merasa takut dan khawatir yang ada di sana. Tapi kalau kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, artinya kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan juga di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Maka sesungguhnya kita akan mencapai apa yang namanya kemenangan. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19 tadi. Lalu ada pesan yang ingin saya highlight atau garis bawahi, yaitu pesan tadi, hendaklah penuh dengan Roh Kudus. Kita tuh harus penuh dengan Roh Kudus. Bahasa Yunaninya adalah pleroo en pneuma. Artinya adalah penuh dengan Roh Kudus. Ini mempunyai tekanan yang kuat. Tekanan yang kuat sebagai apa? Perintah. Ini sebuah perintah. Jadi penuhlah dengan Roh Kudus ini bukan sebagai permintaan,
Bukan sebagai alternatif, ya kalau bolehlah penuh dengan Roh Kudus. Enggak, ini perintah yang sifatnya terus menerus. Perintah ini bukan cuma perintah satu kali. Oke lah, satu kali ini malam ini saja saudara penuh dengan Roh Kudus. Enggak, ini terus menerus sifatnya. Dari plero and nema tadi, sifatnya seperti itu. Artinya apa? Artinya hidup kita ini harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Saya ingin beritahukan pada saudara, nanti saudara akan lihat. Saya berharap saudara bisa ikut 3 hari. Ya, ini hanya 3 hari kok. Tidak terlalu lama, harusnya sih 10 hari ya. Harusnya 10 hari menantikan Roh Kudus, kita doa pencurahan Roh Kudus 10 hari. Tapi oke lah, kita 3 hari saja asal kita serius mengikutinya. Dan saya harap saudara bisa ikut dalam 3 hari. Supaya saudara bisa mendapatkan penjelasan firman Tuhan yang jelas tentang bagaimana kepenuhan Roh Kudus itu. Sebab seringkali hal ini yang diberikan dengan tafsiran-tafsiran yang salah. Saya rasa ini tidak perlu ditafsirkan, tapi perlu dipahami dari firman Tuhan. Asalkan kita bisa membacanya, melihatnya firman Tuhan yang memang sesuai, yang tepat, sungguh-sungguh tepat. Jadi hidup kita ini harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena hidup penuh dengan Roh Kudus inilah yang membawa kita kepada kemenangan. Nanti saudara lihat, apa bedanya orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus dengan yang tidak penuh dengan Roh Kudus? Apa bedanya seorang yang Kristen tapi tidak penuh dengan Roh Kudus dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus? Penuh dengan Roh Kudus itu berarti apa? Saudara tahu siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Yesus. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Yang ketika saudara penuh dengan Roh Kudus berarti saudara penuh dengan kuasa Allah. Bayangkan hidup saudara yang begitu lemah, rentan, dan tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa. Mungkin saudara bukan orang kaya. Saudara juga mungkin bukan orang terkenal. Mungkin saudara bukan orang yang sukses. Malah mungkin saudara sedang terpuruk dan kalah. Tapi kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti Roh Allah tinggal di dalam saudara. Berarti Allah dengan kuasanya tinggal di dalam saudara. Saudara bisa bayangkan hal ini, dahsyat. Dahsyat, saudara memiliki kuasa Allah di dalam hidup saudara yang akan memimpin hidup saudara. Dan ini perlu kita ketahui. Saya ingin jelaskan dulu, mungkin nanti kita akan sampai ke sana. Saya pernah ditanya, apa bedanya kepenuhan Roh Kudus dengan orang yang kemasukan roh, kemasukan roh-roh jahat, katakanlah seperti itu, kesurupan, seperti itu. Saya bilang, kamu pernah lihat nggak orang kesurupan? Bagaimana orang kesurupan itu? Orang kesurupan itu, orang itu tidak sadar. Orang itu mungkin membanting dirinya. Orang itu mungkin menghantam orang lain. Orang itu mungkin berbahaya buat orang lain. Malah orang itu bisa saja terjun dari atas tebing dan masuk ke jurang. Orang itu bisa berbuat tanpa dia sadar. Karena apa? Karena dia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dia dikuasai oleh setan iblis yang menguasai rohnya dia, yang menguasai pribadinya dia. Betul-betul katakanlah dia diperbudak. Dia dikuasai oleh kuasa kegelapan, setan iblis. Tapi kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara masih punya pribadi di dalam diri saudara yang dihargai oleh Allah. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu bukan orang yang dijajah oleh Roh Kudus, bukan. Tapi orang yang dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus, mendampingi dia untuk boleh bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kuasa Allah dalam hidupnya. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus masih punya pribadi. Itu sebabnya orang yang penuh Roh Kudus tidak seperti orang kesurupan. Hati-hati. Jadi seringkali fenomena ini salah ditangkap ya. Orang yang penuh Roh Kudus terus tidak sadar diri. Orang yang penuh Roh Kudus itu terus tidak menguasai apa-apa. Seolah-olah dia tidak sadar, dia jatuh begitu saja dan sebagainya. Saya ingin memberitahukan, ketika Rasul Paulus jatuh dari kudanya pada saat dia bertemu dengan Yesus tengah jalan, apa yang terjadi pada dirinya dia? Apakah dia tiba-tiba menjadi orang yang tidak sadar? Ditanya, kamu rasanya gimana? Wah, tahu, saya tiba-tiba kok ada di bawah. Tadi saya naik kuda, enggak kan? Rasul Paulus mengatakan apa? Saya melihat cahaya dan saya mendengar suara. Artinya apa? Rasul Paulus dalam kondisi sadar penuh. Tapi apa yang dia alami ini bukan yang dialami secara jasmani. Orang yang menyertai Rasul Paulus, ada yang melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Sebagian lagi mendengar suara tapi tidak melihat cahaya.
Tapi Rasul Paulus mendapatkan dua-duanya. Karena apa? Kedatangan Tuhan Yesus di hadapan Rasul Paulus adalah memang untuk Rasul Paulus, supaya dia bertobat, supaya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tidak seperti orang kesurupan yang tidak sadar diri. Tidak seperti orang kesurupan yang tiba-tiba dia membahayakan dirinya sendiri. Tidak. Dia sadar penuh apa yang dialaminya, tapi yang dialaminya adalah fenomena atau hal-hal yang di luar logik manusia dan di luar kebiasaan jasmani manusia. Melihat cahaya, mendengar suara yang luar biasa. Dan ini adalah kisah pertobatan Rasul Paulus atau Saulus pada waktu itu namanya. Dan itulah kondisi di mana seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mengalami jamahan Roh Kudus. Ketika saudara dijamah oleh Roh Kudus, tidak terus saudara menjadi seperti orang gila gitu, enggak. Tidak seperti saudara tidak sadar apa yang dilakukannya, enggak. Saudara masih punya kesadaran, tapi kesadaran saudara berada di dalam pimpinan Roh Kudus. Nanti akan dijelaskan lebih jauh. Tapi kita lihat sekarang di sini, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 10. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 10. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudara tahu situasi pada saat itu adalah situasi yang berbahaya sekali bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus belum lama disalibkan. Lalu belum lama Tuhan Yesus dibangkitkan. Lalu belum lama dikabarkan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Dan saat itu juga belum lama kemudian dikabarkan bahwa ada peristiwa aneh di lantai 2 rumah atau tempat yang disewa oleh para murid ini, di mana Roh Kudus Tuhan turun pada hari Pentakosta. Lalu terjadi hal-hal yang di luar nalar. Mujizat Tuhan terjadi. Petrus berkhotbah dengan khotbah yang luar biasa, sehingga 3.000 orang bertobat. Tapi pada waktu itu adalah waktu yang sangat berbahaya, karena orang-orang yang membenci Yesus, baik orang Romawi maupun orang-orang Yahudi, mereka itu benar-benar sangat sensitif terhadap segala berita tentang Yesus. Lalu mengapa Petrus? Petrus ini adalah hanya nelayan. Petrus ini nelayan yang menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Petrus ini pernah begitu ketakutannya sehingga dia menyangkal Yesus 3 kali. Itu karena ketakutannya. Jadi Petrus ini bukan orang pemberani sama sekali. Dan bukan orang yang mampu berkhotbah. Karena dia ini tidak pernah sekolah teologi atau belajar tentang Taurat. Tidak seperti Paulus.
Petrus ini dikatakan pada ayat 1 tadi, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Yang datang ini adalah orang-orang pemimpin yang berkuasa. Itu saja sudah bikin stres sesungguhnya buat Petrus dan Yohanes yang bukan siapa-siapa. Ada tekanan yang luar biasa ketika Petrus dan Yohanes didatangi imam-imam. Ini tinggi sekali pangkatnya. Pengawal bait Allah, orang Saduki. Lalu ayat 2 mengatakan, orang-orang itu sangat marah. Jadi datang ini bukan dengan wajah yang ramah, dengan wajah yang marah. Karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Dan ini adalah satu hal yang dianggapnya ini memberi pengajaran yang menyesatkan orang Yahudi. Ini Yesus sudah beres, Yesus sudah selesai. Kok sekarang ada orang ini namanya Petrus yang mulai mengabarkan tentang berita-berita seperti yang dikabarkan oleh Yesus. Ayat 3. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Saudara kalau pernah ditangkap, kalau saudara pernah mengalami tahanan cuma 1 malam saja, mental saudara akan turun. Saya yakin. Sebab saudara belum pernah, mungkin belum tahu bagaimana suasananya. Kalau ditangkap, diserahkan dalam tahanan, dan pada waktu itu tahanan Romawi, penjajah, wah itu mental langsung turun. Sudah semakin gak berani, semakin habis sudah. Coba ayat 4 kita lihat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dari hasil apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, ada 5.000 orang laki-laki yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang dihasilkan. Jadi sampai di situ saja, sesungguhnya sudah, kalau dihitung untung rugi, Petrus Yohanes sudah untung. Nggak apa-apa dia masuk penjara, tapi 5.000 orang selamat. Itu kan sebetulnya. Tapi tidak demikian lanjutannya, coba ayat 5. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Ayat 6. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Jadi ini tokoh-tokoh semua. Petrus dan Yohanes yang orang biasa, ini bekas nelayan, diperhadapkan dengan orang-orang penting, orang-orang terhormat. Diperhadapkan dengan orang-orang yang berkuasa. Dan tadi malam baru masuk penjara. Mentalnya sudah sangat-sangat rusak sudah sebetulnya. Ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Gak usah ditanya saja sudah gemetar ketakutan. Tapi ini ditanya. Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Terus gimana? Mau bohong? Mau cari jawaban diplomatis? Atau bagaimana? Ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin umat dan tua-tua. Perhatikan di sana. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nah ini salah satu hal pentingnya penuh dengan Roh Kudus. Petrus menjawab bukan atas akal budinya yang tidak seberapa. Petrus nelayan loh, ini bukan ahli teologi loh Petrus ini. Dan orang yang kemarinnya ketakutan sehingga 3 kali menyangkal Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ayat 9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan, bukan karena suatu kejahatan, tapi suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Jadi Petrus mengatakan bahwa ini itu sidangnya itu aneh, sidang yang gak benar. Kami tidak berbuat jahat, tapi kami berbuat kebaikan, kebajikan. Malah kami diperiksa karena berbuat baik, menyembuhkan orang. Lalu ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Apa ini yang kira-kira mau dijawab oleh Petrus? Apakah dia akan memperhalus jawabannya? Atau berusaha mencari jawaban lain supaya dia aman?
Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Ternyata Petrus menyampaikan sesuatu yang sangat sensitif itu dengan berani. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah, tadi tidak percaya kebangkitan. Sekarang dinyatakan telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah, nama Yesus disebut lagi. Padahal nama Yesus ini sensitif ini. Pada zaman itu, pada waktu itu. Orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudara lihat, kepenuhan Roh Kudus membuat Petrus ini mempunyai keberanian yang tadinya dia tidak punya sama sekali. Dan yang kedua, dia punya hikmat yang tadinya dia tidak punya sama sekali. Kepenuhan Roh Kudus membuat Petrus menjadi pribadi yang luar biasa, yang berkuasa. Kenapa? Karena ada Roh Allah di dalam dirinya. Roh Allah itu yang membuat hidupnya penuh dengan kuasa. Petrus bukan orang berpendidikan tinggi, tapi Petrus berani dan mampu berbicara di muka forum terhormat yang mengerikan. Pada zaman itu yang berani bicara seperti itu hanya filsuf dari Yunani. Orang pandai atau senator Romawi, orang berpangkat yang berani bicara di dalam forum seperti itu. Sekarang Petrus yang sudah dimasukkan penjara, dituding, salah kamu. Kenapa Petrus berani? Kenapa Petrus punya hikmat? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Saya beritahukan pada saudara sekalian, banyak hal di dalam hidup kita yang membuat kita takut. Membuat kita gemetar, membuat kita seolah-olah dihakimi oleh dunia ini. Kehidupan kita dihakimi oleh dunia ini. Kita dipojokkan, kita diturunkan mental kita. Tapi kalau saudara punya Roh Kudus, maka saudara akan tampil dengan berani dan penuh hikmat. Berani bukan karena nekat. Berani ini bukan karena nekat. Petrus itu bukan orang yang berani sesungguhnya. Bukan karena nekat, tapi karena penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, pastikan malam hari ini saudara menerima Roh Kudus Tuhan. Puji Tuhan, amin.